Halo teman-teman, pada hari ini kita masuk episode 2, yaitu masuk program Microsoft Word. Buka klik-klik 2 kali, layar saya besarkan atau saya maksimis. Pada pembahasan pada pagi hari ini atau pada hari ini, yaitu tetap pada belajar komputer dengan mudah, yang kita bahas yaitu tetap Microsoft Word. Pada subtema yang kita bahas yaitu mulai mengetik dari awal, kemudian penyuntingan naskah, dan juga nanti pemberian jarak antar baris atau spasi. Bagaimana langkah-langkah mengetik dari awal? Yaitu yang pertama, kemarin mengenai tampilan di jendela program Microsoft Word sudah saya jelaskan di episode 1. Jadi untuk pembahasan episode 2 ini saya tidak akan menjelaskan lagi, tetapi saya mulai langsung pada temanya. Nah, bagaimana memulai mengetik naskah baru? Yang pertama kita pastikan dulu untuk yang kedap-kedip atau kursor namanya, ini menyala seperti ini. Kita pilih memulai mengetik judul, yaitu rata tengah. Caranya, klik menu Home, sudah. Kemudian pada bagian bawahnya, ini ada sub perintah menu font, ini ada paragraf. Nah, dari sini pilih rata tengah. Nah, caps lock saya nyalakan. Nah, tandanya ini, kalau ini huruf kecil, kalau ini huruf kapital. Mulai mengetik. Untuk ganti baris, bisa di enter. Nah, setelah judulnya 3 baris sudah, saya mau ke alinea baru. Dari judul mau masuk ke alinea baru, yang dilakukan adalah enter 2 kali, baru kembali ke rata kanan kiri. Tulisannya Just TV. Klik. Untuk awal alinea, yang perlu digunakan atau digeser adalah tanda ini. Nah, bertuliskan first line indent. Ditunjuk sampai pas. Kalau yang bawahnya atau yang tengah ini namanya hanging indent. Fungsinya untuk mengatur. Nah, yang pertama ini untuk awal alinea atau awal paragraf. Yang hanging ini fungsinya nanti untuk mengatur halaman, maksud saya baris kedua setelah awal alinea. Kalau left indent nanti fungsinya untuk menggeser bersamaan. Untuk alinea baru atau awal alinea, ditunjuk, klik tahan geser ke kanan, baru mulai mengetik. Dating. Untuk ganti alinea bawahnya, cukup di enter 1. Saya enter lagi untuk alinea yang ketiga. Nah, selesai sudah mengetiknya. Jadi judulnya rata tengah, untuk paragraf di bawahnya, ini ada 3 alinea teman-teman. Nah, cukup mudah bukan? Ini masih dasarnya saja. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yaitu penyuntingan naskah. Nah, naskahnya ini hurufnya masih standar. Kalau seharusnya tidak seperti itu. Jadi harus dirapikan lagi. Bagaimana caranya? Kita tandai dulu atau kita blok dulu semuanya. Nah, mulai dari sini, klik tahan geser ke bawah. Nah, itu namanya menandai atau mengeblok. Untuk membuang bloknya, klik luarnya, seperti ini. Kemudian kalau yang diblok hanya tertentu saja, misalkan judulnya saja, tidak semuanya, klik sini sampai sini. Habis
Misalkan tertentu ini sampai sini misalkan. Begini. Tertentu lagi ini sampai sini. Nah, begini. Membuat bloknya, klik luarnya. Begini. Kalau untuk mengeblok semuanya, tanpa terkecuali, cukup tekan tombol CTRL ditambah huruf A. Ngeblok semua. Yang kita lakukan adalah yang pertama, merubah bentuk huruf. Nah, merubah jenis font. Seperti itu, cukup saya tunjuk dia berubah. Nah, ini bisa diperhatikan di sini. Akan berubah. Nah, itu berubah. Nah, berubah bukan? Kita rubah lagi ke yang lainnya. Ke area blok. Begitu. Terus kemana lagi? Nah, banyak pilihan di sini. Sampai di bawah banyak sekali kita scroll ke bawah. Nah, banyak sekali bentuk yang lain. Bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ukuran hurufnya adalah ini. Font size. Di sini standarnya bertuliskan 11. Kalau ingin ditambahkan ukuran yang lebih besar lagi. Semakin ke bawah semakin besar. 20. Klik angka 20. Seperti ini. Jika dikurangi lagi ukurannya. 11 seperti itu. Nah, bisa juga dilakukan dari sini. Dari increase atau decrease. Ini nanti semakin membesar. Nah, ini diklik, untuk angkanya ini otomatis juga akan bertambah. Kalau yang ini, sama. Semakin diklik, semakin mengecil. Ukurannya juga akan berubah di sini mengikuti. Nah, pertanyaannya. Huruf apa yang sering digunakan? Huruf formal yang digunakan yaitu Times New Roman. Kecuali ada ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku, kita mengikuti. Yang jelas untuk huruf formalnya adalah Times New Roman dengan ukuran yaitu 12. Nah, membuat surat, membuat karya tulis, membuat skripsi, membuat tesis, nanti hurufnya adalah Times New Roman, ukurannya 12. Kecuali ada ketentuan huruf yang lainnya, nah itu baru kita ikuti sesuai dengan juknisnya. Baru diingat ini, nggih. Terus saya klik luarnya. Nah, khusus judul saya blok, di sini saya tebalkan. Jadi perintah menebalkan adalah yang ini, bold, tebal. Kita lihat, dia tebal. Kalau yang italic, miring. Kalau yang underline, garis bawah. Seperti ini. Untuk mematikan, menonaktifkan, dimatikan, dimatikan, dimatikan. Karena saya menghendaki hanya tebal saja, ya saya tebalkan saja. Nah, semakin ke sini, misalkan dari font color, fungsinya untuk memberi warna font atau huruf. Saya beri warna merah, dia berubah dengan warna merah. Seperti itu. Nah, misalkan di sini, tertentu, menghadapi komputer, saya tebalkan, dan saya beri garis bawah, dan saya warnai hijau misalkan. Jadi ini penyuntingan naskah dibuat seperti ini. Misalkan dari sini ke sini. Saya tebalkan, kemudian saya beri warna ungu. Nah, kemudian di bawahnya lagi, ini saya blok, ini ke sini. Nah, saya tebalkan, miring, dan warna merah lagi. Nah, itu bisa diterima kira-kira seperti itu. Ini. Nah, seperti ini. Terus kalau sudah, nah itu penyuntingan naskah. Berikutnya pemberian jarak antar baris atau spasi. Diblok semua dulu, Ctrl A. Ctrl A. Nah, sekarang normalkan dulu jarak antar barisnya dari spasi before or after. Yang mana? Yaitu yang ini. Ini judulnya akan nampak renggang. Terus untuk paragraf, sebelum paragraf ini juga ada jarak. Seperti ini seharusnya merapat semua. Spasinya single. Caranya dari mana? Caranya yaitu dari layout. Nah, dihafalkan dari layout. Yaitu yang ini. Pada tulisan paragraf, ada spasi. Di sini yang diperhatikan ada before, ada after. Nah, untuk yang before 0, jadi yang after ini juga harus 0 dulu. Nah, gini. Sampai 0. Jadi hasilnya merapat bukan?
Nah, ini yang benar. Bagaimana untuk pemberian spasinya? Nah, setelah ini dinolkan, before after-nya 0, untuk spasinya, karena bloknya masih dari sini. Nah, langsung saja yaitu ke line spasi. Diklik, pilih yang single itu 1, jadi yang ini mepet. Kalau 1,5, kita klik OK. Nah, spasi atau jarak antar barisnya 1,5, agak renggang. Diulangi lagi, dari sini dibuat double. Karena skripsi, karya tulis, tesis itu biasanya double seperti ini. Nah, bisa dibedakan dari layout, kemudian dari paragraf pada tombol ini. Bisa juga menggunakan tombol keyboard. Hafalkan ya. Ctrl 1 untuk spasi 1, pepet. Ctrl 5 untuk spasi 1,5. Dan Ctrl 2 untuk spasi double. Jadi kita tidak perlu lewat sini, melainkan cukup hafalan. Pakai Ctrl 1 spasi 1, Ctrl 5 spasi 1,5, Ctrl 2 spasi double renggang seperti ini. Kita hilangkan bloknya. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, kita simpan naskahnya. Dari file, save saja, kemudian browse. Nah, kita ketik latihan 1. Kita masukkan di penyimpanan, yaitu di partisi D, kita cari folder latihan, klik 2 kali, kemudian save. Sudah tersimpan. Nah, buktinya ini di judulnya sudah ganti dengan nama file latihan 1. Demikian episode 2. Kita coba nanti di materi selanjutnya, yaitu di episode 3. Tentunya dengan topik kelanjutannya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.